Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menghirup kehidupan pada hari ini. Tidak lupa pula, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilian, dari alam keburukan menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Rozi. Saya berasal dari Lombok Timur, Desa Lenek Pesiraman. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Saya berada di kelas ITP genap. Nomor induk mahasiswa saya A10 A10270. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Perlu kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah masalah dunia pada saat ini, yang dimana COVID-19 ini menyebabkan beribu-ribuan korban. Contohnya anak kecil sampai orang dewasa. COVID-19 ini tidak memandang umur, tidak memandang gender, ras, ataupun yang lainnya. Kita perlu apresiasi perjuangan para tim medis yang sangat berpengaruh untuk mengurangi COVID-19 ini. Mereka adalah garda terdepan untuk orang yang pertama menangani COVID-19 ini, yang dimana kita sebagai umat muslim harus mendoakan mereka, memberikan mereka semangat, support supaya mereka tetap semangat menjalani aktivitas mereka, dan kita berharap semoga mereka juga diberikan kesehatan, kepanjangan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membahas tentang peran mahasiswa, yang dimana kita sebagai mahasiswa kaum berintelektual harus mengetahui apa itu COVID, apa penyebabnya COVID, apa yang sebab-sebab yang bisa penularan COVID, ciri-ciri COVID-19 itu. Setelah kita tahu apa penyebabnya dan sebagainya, kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat supaya mengikuti protokol kesehatan supaya tidak terjangkit oleh yang namanya COVID-19 ini. Oke, kita balik lagi. Khususnya kita umat muslim, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti apa kata pemimpin kita, apa kata pemerintah kita, yang dimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya kalian yang maknanya kalian harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian. Nah, sedangkan pemimpin kita menyuruh kita untuk mengikuti protokol kesehatan, ya kita ikuti. Kenapa? Karena itu anjuran atau suruhan atau perintah dari pemimpin kita. Perintah dari pemimpin kita, karena kalau kita tidak
mengikuti perintah pemimpin kita, itu sama saja kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalau kita melanggar, kita dapat dosa dan masuk neraka nanti. Dan yang jadi pokok permasalahannya, kenapa COVID-19 ini tidak turun, kenapa selalu meningkat setiap hari, setiap saat? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah atau tidak? Nah, ketika kita sudah mengikuti apa yang disuruh pemerintah, apa yang disuruh pemimpin kita, dan tetap masih ada lagi jumlah pasien-pasien COVID-19 lagi di negara kita, khususnya di Indonesia, cara kita cuma satu. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya COVID-19 ini diangkat olehnya, karena kita sebagai manusia tidak mempunyai kekuatan untuk membasmi yang namanya wabah ini. Yang bisa membasmi wabah ini cuma Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 ini jangan kita lihat dari sisi negatifnya saja. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menurunkan suatu penyakit tanpa ada manfaatnya, tanpa ada obatnya. Tidak mungkin. Kalau kita berpandang pada satu sisi saja, tentu kita akan sangat tidak suka ya, sangat membenci yang namanya COVID-19 ini. Tapi kita lihat sisi lainnya, yang dimana ketika COVID-19 ini hadir, datang di negara kita, khususnya Indonesia, yang dimana COVID-19 ini mengharuskan kita untuk stay at home, tetap berada di rumah, yang dimana pengaruhnya itu sangat positif. Karena apa? Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita bisa mempererat tali silaturahmi antar saudara kita, antar orang tua kita. Dan ada pelajaran yang saya petik dari COVID-19 ini. Seperti kalau kita mempunyai, lihat binatang-binatang, contohnya burung yang dikurung dalam sangkarnya. Kan sekarang kita lihat, kita yang dikurung di dalam rumah kita. Mungkin itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan saat kita kurung. Lihat, setelah ada pandemi COVID ini, banyak di antara kita yang melihat udara lebih sejuk, hewan-hewan lebih aktif, lebih banyak daripada sebelum COVID ini ada. Seperti alam ingin memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin Allah menurunkan COVID-19 ini untuk memperbaiki bumi kita, untuk memperbaiki alam kita yang sudah rusak karena ulah kita sendiri. Karena apa? Banyak di antara karena banyak di antara kita yang memandang COVID-19 ini hanya dari sisi negatifnya saja. Ayo kita sama-sama ayo kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim, tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dialah raja dan maharaja di alam semesta ini. Kita sebagai umat muslim harus mempertebal iman kita, mengikuti apa yang disuruh oleh pemerintah kita, oleh pemimpin kita. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.